Asta Tinggi dibangun pertama kali oleh Pangeran Rama pada sekitar tahun 1695 Masehi. Untuk menghormati jasa leluhur raja sebelumnya, maka pada sekitar tahun 1695 Masehi, ketika Pangeran Rama menjabat Adipati Sumenep, mendirikan pagar batu pada sekeliling kompleks bagian barat Asta Tinggi. Menurut cerita tutur pembangunan pagar Asta Tinggi tersebut tidak menggunakan campuran lolo, yaitu campuran tanah dengan semen atau batu gamping. Hanya batu yang disusun dan tertata rapi, yaitu sekaligus dengan memberi pagar batu pada sekeliling pesarian tersebut. Lengkap dengan gapuranya, pembangunan Asta Tinggi yang dibangun oleh Pangeran Romo adalah merupakan tahap awal, bertujuan untuk mengingatkan pada generasi selanjutnya, termasuk juga masyarakat Sumenep, akan perjuangan para leluhur dalam membangun dan memperjuangkan Sumenep tempo dulu. Makam pertama Asta Tinggi Raden Mas Pangeran Anggadipa adalah keturunan Adipati Jepara pada tahun 1626 Masehi. Keturunan Sultan Demak mengangkat Raden Mas Pangeran Anggadipa untuk menjadi Adipati di Sumenep, dan pada tahun 1644 Masehi dipecat dari jabatan Adipati oleh Sultan Agung. Namun perhatian dan perasaan cinta rakyat Sumenep terhadap seorang pemimpin seperti Pangeran Anggadipa begitu mendalam, walaupun sudah dipecat dari jabatan Adipati karena perasaan cinta yang begitu mendalam antara rakyat Sumenep dan Pangeran Anggadipa. Ia memilih tetap tinggal di Sumenep sampai akhir hayatnya. Pangeran Anggadipa beserta istrinya Raden Ayu Mas Ireng ketika berpulang ke Rahmatullah dimakamkan di Asta Tinggi, yaitu pada lokasi barat di Kubah paling utara. Masjid Jami Penembahan Sumolo, atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Jami. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua dan mempunyai arsitek khas Nusantara. Masjid ini dibangun pada pemerintahan Pangeran Natakusuma atau Penembahan Sumolo, penguasa negeri Sumenep pada abad ke-18. Masjid Jami kedua yang dibangun untuk keluarga keraton, di mana sebelumnya kompleks masjid berada di belakang keraton yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Lacuh. Menurut catatan sejarah, sekitar 1779 Masehi, Pangeran Natakusuma memerintahkan untuk membangun masjid yang lebih besar untuk menghadirkan masjid yang diinginkan. Sang penguasa menunjukkan arsitek bangsa Cina bernama Leong Pao, cucu dari Leu Kontin. Proses pembangunan masjid dimulai pada tahun 1180 Hijriah atau 1779 Masehi. Sementara proses pembangunan masjid ini baru usai pada tahun 1206 Hijriah atau 1787 Masehi. Uniknya lagi, arsitektur bangunan masjid sendiri secara garis besar banyak dipengaruhi unsur kebudayaan Tiongkok, Eropa, Jawa, dan Madura. Salah satunya pada pintu gerbang pintu utama masjid yang bercorak arsitekturnya bernuansa kebudayaan Tiongkok. Pada bagian atapnya dan jendela, masjid bernuansa kebudayaan Jawa. Pada pewarnaan pintu utama, masjid bernuansa kebudayaan Madura. Pada minaretnya bernuansa kebudayaan Portugis.
Masjid ini lebih cenderung bernuansa kebudayaan Tiongkok pada bagian mihrabnya. Sedangkan untuk halaman masjid sendiri terdapat pohon sawo, dalam bahasa Madura itu disebut pohon sabuh, dan juga pohon tancung, di mana kedua pohon tersebut merupakan penghias utama halaman masjid karena dipercayai mempunyai makna filosofi sendiri. Sabu pernyataan dari kata sa dan bu. Sa artinya solat, bu cek buambu. Tancung pernyataan dari kata ta dan cung. Ta mempunyai arti tante dan cung mempunyai arti acuncung. Jika dijabarkan, semuanya mempunyai arti dan harapan. Solat cek buambu, tante acuncung tengkih agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya solat 5 waktu jangan ditinggalkan sebagai tanda mencunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.